Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, Nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Ta'ala atas limpahan nikmatnya kepada kita, sehingga kita masih bisa beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salawat serta salam semoga senantiasa terlimpah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, beserta keluarganya, para sahabatnya, dan para pengikutnya sampai akhir zaman. Kaum muslimin wal muslimat, ayyuhal ikhwah wal akhwat yang kami hormati rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan kali ini kita memasuki tafsir dari surat Al-Fajr. Dan pada pertemuan kali ini kita akan sampaikan terlebih dahulu tafsir secara global atau penjelasan secara garis besar dari surat Al-Fajr. Suratul Fajri, kita lihat surat Al-Fajr. Suratul Fajri Makiyatun. Surat Al-Fajr adalah surat Makiyah, yaitu surat yang diturunkan di kota Mekah. Wahia tatahaddatsu an umurin salasatin ra'isatin. Surat Al-Fajr ini menceritakan tentang 3 perkara secara garis besar. Ya, 3 perkara yang pokok yang ada di dalam surat Al-Fajr ini, atau 3 pokok perkara yang terkandung di dalam surat Al-Fajr. Artinya, kandungan secara garis besar dari surat Al-Fajr ini ada 3 hal ini. Kita akan lihat satu persatu. Wahiyya, yaitu awalan zikru qisasi ba'din li umamil mukadzibina li rasulillahi ka qaumi adin wa samuda wa qaumi fir'auna wa bayanu ma halla bihim minal azabi wad damari bisababi tughyanihim. Yang pertama, kandungan dari surat Al-Fajr ini adalah zikru qisasi ba'din li umamil mukadzibina li rasulillahi, menyebutkan kisah-kisah dari sebagian umat-umat yang mereka mendustakan Rasulullah. Seperti siapa? Ka qaumi Adin, seperti kaum Ad, wa Samuda, dan kaum Samud, wa qaumi Fir'auna, dan juga kaum Fir'aun. Kalau kita lihat di dalam surat Al-Fajr ini menceritakan di sana ada kaum Ad, kemudian Samud, dan juga Fir'aun dan kaumnya. Wa bayanu mahalla bihim minal azabi wad damari bisababi tughyanihim, dan juga menjelaskan perkara yang akan didapatkan oleh mereka berupa siksaan dan kepunahan atau kebinasaan disebabkan kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Ya, seperti atau diantaranya Allah Subhanahu wa Ta'ala menyebut tentang kaum Ad, yaitu dalam atau pada ayat yang ke-6. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ad. Tidakkah engkau Muhammad memerhatikan bagaimana Tuhanmu berbuat terhadap kaum Ad? Iram dzatil imad, yaitu penduduk Iram, ibu kota kaum Ad, yang mempunyai bangunan-bangunan yang tinggi. Allati lam yukhlaq misluha fil bilad, yang belum pernah dibangun suatu kota seperti itu di negeri-negeri yang lain. Ini menyinggung tentang kaum Ad, bagaimana kondisi kaum Ad. Kemudian juga menyinggung kaum Wasamud allazina jabu sakhra bil wad, dan juga kaum Samud, dan terhadap kaum Samud yang memotong batu-batu besar di lembah, dan juga wa fir'auna zil autad, dan
terhadap Fir'aun yang mempunyai pasak-pasak bangunan yang besar. Alladzina taghaw fil biladi, yang berbuat sewenang-wenang di dalam negeri. Fa'aksaru fihal fasad, lalu mereka banyak berbuat kerusakan-kerusakan dalam negeri itu. Ini diantara kandungan dari surat Al-Fajr, yaitu berbicara tentang kaum Ad, Samud, dan juga Fir'aun. Dan apa yang mereka alami, menjelaskan apa yang mereka alami, mereka mendapatkan azab, ya, siksaan, dan juga menjadi punah disebabkan sifat tuhyanihim, yaitu sebabkan sifat kesewenang-wenangan yang mereka lakukan. Ya, maka ketika ada kisah semacam ini, bukan sekedar kita mengetahui bahwasanya dahulu ada kaum Ad, ada kaum Samud, ada Fir'aun, lalu mereka dibinasakan oleh Allah, diazab oleh Allah. Bukan sekedar itu, tapi setiap kita paling tidak bisa mengambil pelajaran. Kenapa mereka seperti itu? Kenapa mereka mendapatkan siksaan dari Allah Ta'ala? Mereka dipunahkan oleh Allah Ta'ala disebabkan karena ini, tuhyanihim. Mereka punya sifat berbuat sewenang-wenang. Mereka mendustakan Rasulullah. Itulah hasil akhir, ya, hasil akhir bagi orang-orang yang tidak percaya kepada dakwah yang disampaikan oleh para nabi dan rasul, atau di zaman kita yaitu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diteruskan oleh mereka para ulama, para dai yang mengajak kepada jalan yang benar. Maka hasil akhirnya itu pasti sama. Tidak ada perbedaan, yang dahulu penentang Rasul menjadi binasa, sekarang penentang Rasul menjadi orang yang mulia misalnya. Tidak bisa, ya. Sunnatullahnya itu sama, yaitu hasil akhir dari penentang para Rasul, mendustakan para Rasul adalah al-azab, yaitu siksaan, azab, siksaan. Ini kandungan yang pertama. Kemudian yang kedua, sanian, bayanu sunnatillahi ta'ala fi ibtila'il ibadi fi hadhil hayati bil khairi wasyarri wal ghina'i wal faqri wa tabi'atul insani fi hubbihi syadidi lil mali, atau wa tabi'atil insani fi hubbihi syadidi lil mali. Di dalam surat Al-Fajr ini juga menjelaskan sunnatullah, menjelaskan sesuatu yang berlaku sesuai dengan ketentuan Allah. Fi ibtila'il ibadi fi hadhil hayati bil khairi wasyarri. Sunnatullah berupa apa? Ibtila'il ibad. Para hamba Allah itu diberi ujian. Sunnatullah kehidupan adalah setiap orang itu diberi ujian fi hadhil hayati, di dalam kehidupan ini. Ujiannya berupa apa? Bil khairi, dengan hal-hal yang menyenangkan atau kebaikan, wasyarri, dan perkara yang jelek, artinya hal-hal yang tidak menyenangkan. Ya, ujian bisa berupa al khair, sesuatu yang dianggap oleh manusia itu menyenangkan, atau syar, sesuatu yang dianggap oleh manusia itu tidak menyenangkan. Itu merupakan sunnatullah. Wal ghina'i wal faqri, dan juga kekayaan dan kefakiran. Banyak uang dan juga kadang tidak punya uang, itu kan biasa, ya. Yang namanya hidup itu kadang punya, kadang tidak punya. Ada yang kaya, ada yang miskin. Ada yang punya harta melimpah, ada yang untuk makan sehari-hari saja kadang begitu sulit. Ini bagian dari sunnatullah, merupakan sunnatullah yang berlaku pada para hambanya. Ada yang kaya, ada yang fakir, kekayaan, kefakiran, dan juga menjelaskan wa tabi'atil insani, menjelaskan tabiat manusia. Apa itu tabiat manusia? Fi hubbihi syadidi lil mali, yaitu begitu sangat antusias, cinta, ya, kepada
kepada harta, ya. Manusia itu diantara sifatnya dia begitu antusias, begitu cinta kepada harta. Ya, wa tuhibbunal mala hubban jamma. Ya, sebagaimana Allah singgung dalam ayat yang ke-20, dan kamu mencintai harta dengan kecintaan yang berlebih-lebihan. Ya, maka yang namanya cinta harta itu wajar, senang kepada harta wajar, namanya saja manusia. Yang tidak dibolehkan adalah sampai sangat-sangat senang, berlebih-lebihan mencintai harta, kemudian ingin mendapatkannya tapi dengan cara yang tidak dibenarkan syariat. Ya, jadi bukan di sini kita nggak boleh cinta harta, bukan. Cinta harta itu wajar, namanya saja kita manusia, tapi dalam cara mendapatkannya itu harus dengan cara yang benar. Harta yang sudah dimiliki harus diketahui hakikatnya. Hakikat harta yang sesungguhnya itu adalah harta yang ketika diinfakkan manfaatnya akan dirasakan setelah dia meninggal dunia. Ya, silahkan dicari caranya, ya caranya sangat banyak. Punya harta digunakan untuk infak sedekah, digunakan untuk amal jariah, digunakan untuk memberi sebagiannya kepada fakir miskin yang mereka bisa merasakan nikmatnya, mereka senangnya mereka menjadi ibadah bagi kita, kan seperti itu. Ya, sehingga bukan dengan sangat cintanya kepada harta menjadi pelit. Ini yang efek negatif, ya, cinta kepada harta yang berlebih-lebihan itu seperti itu. Dia merasa kalau hartanya berkurang menjadi kenikmatan hidupnya berkurang. Ya, semoga kita diberi taufik oleh Allah Ta'ala, seberapapun harta yang kita miliki merupakan harta yang bisa bermanfaat bagi dunia kita, terlebih bagi akhirat kita. Kemudian yang ketiga, salisan al-akhiratu wa ahwaluha wa syadaiduha wan kisamun nasi yaumal qiyamati ila su'ada'a wa ashqiya'a wa bayanu ma'alin nafsi syarirati wa nafsil karimatil khairati. Akhirat dan ahwalnya, yaitu huru-haranya yang ada di sana, kekuncangan hal-hal yang menakutkan yang ada di akhirat, wasyadaiduha, dan juga perkara-perkara yang begitu memberatkan di akhirat. Artinya akhirat dan hal-hal yang menakutkannya, perkara yang bisa memberatkan kondisi di akhirat, ini juga dijelaskan di surat Al-Fajr ini. Wan kisamun nasi yaumal qiyamati, dan juga manusia terbagi pada hari kiamat kelak ila su'ada'a wa ashqiya'a. Ada manusia-manusia yang bahagia dan juga ada manusia-manusia yang celaka. Ya, ini juga disinggung di dalam surat Al-Fajr ini. Ya, ada manusia yang bahagia dan juga ada manusia yang celaka. Wa bayanu ma'alin nafsi syarirati wa nafsil karimatil khairati, dan menjelaskan ma'al, tempat kembali bagi jiwa yang jelek dan jiwa yang mulia yang baik. Ya, masing-masing ada tempat kembalinya. Yaqulu ya laitani qaddamtu li hayati fa yawma idzin la yu'adzibu 'adzabahu ahad wa la yusiku wasaqahu ahad. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah. Ini menjelaskan tentang kembalinya jiwa yang baik. Ya ayyatuhan nafsul mutmainnah irja'i ila rabbiki radiyatan radiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Ada yang terbagi kepada yang suada dan juga ada yang ashqiya. Ya, suada artinya yang bahagia, ashqiya artinya yang celaka. Ini juga diterangkan secara garis besar di dalam surat Al-Fajr ini. Ya, kita mohon pada Allah Ta'ala semoga kita termasuk dari golongan suada, yaitu orang-orang yang bahagia dan tempat kembalinya jiwa kita yaitu kepada sesuatu atau jiwa yang mulia dan juga yang baik.
Ikhwani wa akhwati yang kami hormati, rahimani wa rahimakumullah. Demikian gambaran garis besar dari surat Al-Fajr ini. Semoga kita diberi kemudahan untuk memahaminya. Lebih daripada itu, kita diberi taufik untuk bisa mengamalkannya dan juga mendakwahkannya kepada yang lain dan bisa bersabar di atas itu semua. Demikian yang bisa disampaikan. Atas kesalahan, kekurangan, ana minta maaf yang sebesar-besarnya. Wallahu a'lamu bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wal fajr wa layalin 'ashr wasyaf'i wal watr wal layli idha yasr hal fi dhalika qasamun lidhi hijr alam tara kayfa fa'ala rabbuka bi'ad إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu